Danau Sipin berada di Kecamatan Telanai Kota Jambi. Danau alami seluas 40 hektar ini merupakan sumber air alami sekaligus tempat warga mencari ikan. Salah satu cara warga untuk mencari ikan di Danau Sipin ini adalah dengan tangkul. Tangkul ini sebutan kami untuk jaring angkat yang berbentuk persegi dan dipasang pada tiang bambu yang disanggah pada rakit kayu. Prinsip dasarnya adalah rakit kayu ini digunakan sebagai sandaran tiang bambu yang berfungsi untuk menaik dan menurunkan tangkul. Jaring berukuran 3 x 3 meter ini diturunkan di pagi hari dan diangkat beberapa jam kemudian. Jadi jaring hanya menangkap ikan yang kebetulan lewat di atas jaring. Karena itu yang menjadi sasaran adalah ikan yang pergerakannya santai atau ukurannya kecil, seperti ikan gabus dan ikan lambak. Lihat hasil yang kami dapat. Pak, ini nunggu berapa lama lagi, Pak? Kalau mau ditarik lagi? Kurang lebih setengah jam Setengah boleh. jam, Pak, ya? Ya. Nah, salah satu cara biar bisa mengangkat jaring dengan cepat, kita giring ikan menuju jaring. Tenang Pak, kalau urusan begini, aku dan Ari sudah terlatih. Kami bawa ikannya Pak, makasih ya. Olahan pertama yang akan kita buat adalah gulai ikan tepek. Panganan ini merupakan olahan ikan gabus yang tadi sudah kuambil dari Danau Sipin. Ikan dibersihkan dan diambil dagingnya saja. Kemudian daging ikan tinggal dihaluskan atau dipenyek dengan menggunakan saringan kuningan ini. Biasanya ikan tepek akan dilengkapi dengan kuah kari kental. Pengaruh Arab dan Cina sangat kuat di masakan kami orang yang mendiami Pulau Sumatera bagian selatan ini. Ini terlihat dari bumbu dan rempah yang digunakan. Kuah kari ikan tepek ini terdiri atas 2 jenis. Bumbu basah yang dihaluskan bunur terdiri atas cabai, bawang merah, putih, dan kunyit, serta jahe dan laos. Sementara bumbu kering yang dibuat Burogaya merupakan campuran dari berbagai rempah khas Sumatera. Mulai dari ketumbar, adas manis, lada, cengkeh, dan pala. Selain ikan tepek, kita juga akan buat kolak dari beluluk atau kolang-kaling. Semua sudah pasti tahu kalau jajanan ini sangat cocok setelah makan hidangan yang berat karena bercita rasa manis gurih. Tentu saja, kuah kolak terbuat dari santan, sekitar 15 butir kelapa tua diparut dan diambil santannya. Oh iya, khusus untuk ikan tepek yang perlu dimasak pertama kali adalah kuah karinya. Semua bumbu kering dan basah dimasak dengan kuah santan. Semua dimasak sampai mendidih dan mengental. Oh ya, selagi menunggu kuahnya masak, kita bantu Bu RT dulu membuat adonan ikan tepeknya. Daging ikan yang sudah digerus halus, kemudian diadon dengan tepung sagu, juga telur, dan garam. Semua bahan harus dipastikan tercampur dan tidak ada yang menggumpal. Kalau sudah beres, tinggal dibentuk menjadi kotak-kotak agar mudah untuk dimasak. Proses mencetak ini biasa kami sebut dengan ditepek atau dipadatkan. Dari sinilah nama makanan ini berasal. Alas daun pisang dipakai agar adonan tidak lengket di kuali rebusnya. Ikan tepek tinggal direbus di dalam air mendidih. Semakin tebal adonan ikan tepek, tentu saja semakin lama direbus. Jika adonan sudah mengapung, berarti ikan tepek sudah masak. Oh ya, kuah kari juga dicampur dengan potongan kolang-kaling atau beluluk. Selain beluluk, kita juga bisa menggunakan kentang sebagai penggantinya. Nah, ikan tepek yang sudah masak akan diiris kecil-kecil, kemudian barulah dicampur ke dalam kuah kari kental. Hampir semua orang Sumatera dipastikan sudah pernah makan kolak.
Meski begitu, aku baru pertama kali ini melihat proses pembuatannya. Kuah santan kolak dimasak sampai mendidih, ditambah daun pandan sebagai pengharum. Jika kuah sudah mendidih, gula merah cair sebagai pemanis ditambahkan, barulah kemudian bahan lain. Urutannya adalah bahan yang teksturnya lebih keras, yang lebih dulu dimasak. Seperti ubi, labu, barulah kolang-kaling, dan pisang. Sekojo merupakan wilayah pemukiman masyarakat Melayu Jambi yang berada di sisi lain Sungai Batanghari, yang biasa disebut daerah seberang Jambi. Hanya berjarak beberapa ratus meter saja dari pusat kota Jambi, daerah ini merupakan kawasan yang masih dipengaruhi oleh pasang surut Sungai Batanghari. Ji, apa kau lu? Dari batang mot kue saren. Batang apa? Itu kau di pi. Jeruk purut, Bang. Batang lu nyok turun. Mana batangnya? Salah. Kamu kau yang Dari bilang salah. Iko kau nyok di pi. Nah tuh ngeput cuma segini nih. Ayo turun, kamu nak buat kamu nak Berarti kau. apa ini? Iko. Dan ada tukang ni, kamu benar. Apa ini? Kau bergubang panjang nih. Di laut benar batangnya yang benar lu. Iko kau nyok di pi mati orang ni. Ih, mana ku tahu batang jeruk purut seperti apa, Ham? Kurasa ini salah, Oji. Kasih. Mana orang tuanya kayak gitu. Kayu batang jeruk purut mempunyai aroma yang lebih kuat. Karena akan dijadikan arang, kita memang membutuhkan batang jeruk purut yang memiliki kayu lebih keras dibanding jeruk nipis. Oh iya, dari batang jeruk atau Citrus Hystrix DC inilah akan dibuat kue saren khas Jambi. Batang jeruk yang diambil akan dibakar hingga menjadi arang seperti ini. Unik bukan? Ini, kata Bu RT, adalah kue warisan dari leluhur kami para ulama Melayu dan para pedagang Arab yang mendiami pesisir Batanghari. Halusan arang tinggal diaduk dengan air hingga menghitam. Kemudian baru dicampur dengan tepung ketan. Adonannya akan dimasak hingga tepung ketan mengental menjadi bubur dan dapat dicetak. Selain kue saren, ada juga kue tradisional khas Jambi yang masih lestari hingga kini. Namanya Jando Brais. Jangan tanya kenapa namanya begitu, yes. Susah dijelaskan. Oh iya, Bu Helmia terlebih dahulu harus memasak kelapa parut dan gula merah yang akan menjadi toppingnya. Jadi bahannya biasa dijadikan inti kue ini akan menjadi bahan taburan kue Jando Brais. Adonan kue Jando Brais berasal dari singkong parut. Hasil parutan singkong harus diperas dulu untuk menghilangkan airnya agar tidak pahit. Beberapa jenis bahan masakan seperti singkong mengandung sianida, tapi dengan konsentrasi yang rendah tidak sampai berbahaya. Jadi aman untuk dimakan. Nggak salah lagi. Ini udah kemarin Bu. Nah, adonan kue Jando Brais ternyata mudah saja. Singkong parut dicampur dengan tepung beras dan gula putih. Tepung beras akan membantu merekatkan singkong parut dan gula tentu saja membuat rasa kue menjadi lebih manis. Semua diaduk sampai rata. Biar makin terlihat bagus, kita perlu tambahkan sari pandan sebagai pewarna hijau. Kemudian barulah dibentuk bulat-bulat kecil. Ukurannya sesuai dengan selera. Tapi umumnya sebesar ini, sebesar 3 jari. Kue saren ternyata juga memiliki topping atau tambahan sebagai cocolan saat menikmatinya. Tambahannya itu berupa santan kelapa yang dimasak hingga menghasilkan minyak dan ampas santannya. Bagian yang biasa disebut tai minyak ini memiliki rasa gurih dan akan menjadi kuah cocolan kue saren. Jadi masaknya perlu waktu lama sampai santan mengering dan menyisakan minyak dan ampas santan saja.
Ayo. Langsung tumpahkan nih. Tumpah semua. Kalau adonan kue saren yang encer, selanjutnya tinggal dimasak hingga mengental. Untuk itu perlu diaduk terus-menerus dan jangan sampai ada kerak. Susah juga mengaduknya, semakin mengental semakin berat. Belum lagi ditambahkan serangan api dan asap. Komplit sudah perjuangan kali ini. Kalau sudah matang tinggal dicetak. Hanya butuh didinginkan, kue saren bisa dipotong dan diberi tambahan ampas minyak santan. Kalau kue jando berais, dimasak dengan cara dikukus saja. Adonan yang sudah dibentuk bulat-bulat dimasak dengan uap dari air dandang kukusan sekitar 5 menit. Kue jando berais yang sudah masak ditandai dengan warna kue yang semakin tua. Kalau sudah matang, tinggal diberi tambahan campuran gula merah dan kelapa parut yang sudah dimasak. Dijamin, makanan ini akan habis dengan sekejap saat disajikan. Dari kota Jambi, perlu sekitar 9 jam perjalanan darat untuk tiba di Kampung Adri. Tapi sebelumnya, aku, Adri, dan Bu Resa bertugas untuk mengambil kantung semar. Tanaman unik ini akan kami jadikan alat untuk memasak lemang ketan yang menjadi sajian tegak rumah nantinya. Aduh, saya sudah indah sabar. Pasti seru ini nanti. Sudah sampai. Ini dia tujuan kami. Eits, tapi ini kenapa goyang-goyang? Jagain ibunya. Rupanya bagian tepi rawa ini merupakan tumpukan humus sisa tumbuhan air yang membusuk dan memadat, tapi tidak sampai ke dasar. Jadi pas dipijak, air danau akan merembes. Jadi harus bin wajib hati-hati memilah bagian humus yang diinjak. Ngeri-ngeri sedap kan jalan di rawa seperti ini? Untuk mendapatkan kantung semar yang pas sebagai wadah masak lemang ketan, harus masuk bagian dalam. Nah, yang bagus itu yang seperti ini. Ukurannya sudah cukup besar dan sudah tua. Jadi bisa dijadikan wadah masakan. Kantung semar atau nepenthes juga dikenal dengan sebutan tropical pitcher plant, adalah tumbuhan karnivora. Saya tidak mengira kalau tanaman ini cukup ganas juga. Di dunia ini ada sekitar 120 spesies asli kantung semar. Dan di antara sekian banyak jenis itu adalah beberapa yang bisa dipakai sebagai alat masak oleh masyarakat adat di Nusantara. Seperti masyarakat Dayak Kalimantan, suku Bugis di Sulawesi, hingga kami orang Jambi. Tapi yang digunakan adalah jenis kantung semar yang populasinya masih banyak dan tidak termasuk spesies yang dilindungi. Karena sudah cukup banyak, berarti tugas pertamaku di Kerinci beres sudah. Bu, ini diapain Bu yo? Ikat. Udah apa-apa, aku ikut ya. Ada acara adat, tentu saja artinya akan ada jamuan makan besar. Tidak lengkap rasanya bagi kami orang Jambi mengadakan acara adat tanpa makan bersama. Demi tugas penting itu, saya bersama para ibu desa Lempur mempunyai tugas mulia. Memastikan semua perut tamu dan undangan terisi kenyang. Pertama, kami akan memasak lemang. Satu lemang dalam bambu dan satu lemang lagi dalam kantung semar. Nah, khusus lemang kantung semar ada bumbu kuah tambahan yaitu kuah srikayo. Nah, bahannya seperti yang kurebus ini. Tapi ada bahan lain. Sabar yes, nanti kuberitahu. Sementara menunggu bahan kuah srikayo matang, saya membantu Ibu Neta mengisi lemang kantung semar atau kencung beruk.
Sama seperti membuat lemang biasa yang dipakai beras ketan yang sudah dicuci bersih. Tinggal kami masukkan ketan ke dalam kantung semar. Tapi sebelumnya, bagian dalam kantung semar juga harus sudah dicuci bersih. Mengisi ketannya cukup 3/4 saja, biar ada ruang agar ketan bisa mengembang saat matang. Nah, kalau masak lemang ya harus ada air santan yang sudah dicampur garam toh. Selain sebagai bahan untuk membuat beras mengembang, santan juga bisa menambah rasa gurih. Isi santan sampai penuh dan langsung disusun di dalam dandang biar bisa langsung dikukus. Satu dandang bisa berisi lebih dari 100 kantung semar. Butuh sekitar 1 jam untuk mengukusnya hingga ketan matang dan siap dimakan. Syaratnya, ya air kukusannya cukup banyak dan api terjaga baik. Yang tadi, yang ini. Ayo. Nih Bu ya. Sementara lemang kantung semar dimasak, Bu Mary dan Bu Teti memasak kuah srikayonya. Air rebusan srikayo disaring dahulu sebelum ditambah bahan lain. Khusus yang direbus akan menjadi bahan membuat srikayo merah. Telur yang dikocok sampai mengembang ditambahkan santan, kemudian dicampur ke dalam air rebusan tadi dan diaduk rata. Sementara srikayo hijau dibuat dengan mencampur kocokan telur dengan santan, tapi tanpa gula merah, karena akan ditambahkan sari pandan. Jadi pemanisnya menggunakan gula pasir saja. Kalau semua bahan sudah tercampur, kita masih butuh proses perebusan untuk membuat semua adonan menyatu dan matang. Hampir di setiap perhelatan masyarakat Melayu Sumatera, lemang turut andil menjadi santapan wajib. Filosofi lemang yang terbuat dari beras ketan sebagai sumber makanan pokok dan bersifat lekat bermakna besar sebagai pemersatu masyarakat dan setiap unsur alam dalam kehidupan kami. Sama seperti lemang kantung semar, lemang bambu dibuat dengan memasukkan beras ketan yang sudah dicuci bersih ke dalam ruas bambu. Bagian dalamnya sudah dicuci bersih dan diberi pelapis daun pisang agar ketan tidak lengket pada bambu. Sementara sebagai bahan pemasak, air santan dan garam akan dimasukkan memenuhi bambu. Nah, lemang bambu nanti akan dimasak dengan cara dibakar. Mudah bukan? Lemang memang top, mudah, enak, dan bermakna kuat. Selain lemang bambu biasa, kami orang Lempur juga membuat lemang pisang. Sedikit berbeda dengan lemang umumnya. Beras ketan yang akan dimasak dicampur dengan pisang masak yang sudah dihaluskan bersama gula dan kelapa parut. Jadi perbedaannya, kalau lemang biasa menggunakan santan saja, sementara lemang pisang memakai kelapa parut, gula, dan pisang. Jadi lemang pisang bercita rasa manis, sementara lemang biasa akan terasa gurih. Biar jelas perbedaannya, nanti kita coba kalau sudah masak ya. Ayolah Bu. Ini bagian penting dari masak lemang, yaitu dibakar. Ruas bambu yang sudah diisi ketan dan racikannya dibariskan rapi pada tiang penyangga. Butuh sekitar 2 jam untuk memastikan semua ketan dalam ruas bambu matang. Karena ruas bambu lemang diletakkan cukup jauh dari bara api, jadi memasaknya hanya memanfaatkan panas dari baranya saja. Tapi demi acara tegak rumah, kami siap gosong menanti lemang bakar. Ini Bu tiap hari kayak gini. Indonesia salah satu negara penghasil rempah utama di dunia. Iklim tropis membuat beragam jenis tanaman rempah mampu tumbuh dan berkembang dengan baik di negeri Khatulistiwa ini. Salah satunya kayu manis atau Cinnamomum verum. Rempah beraroma dan bercita rasa khas ini menjadi salah satu komoditas utama masyarakat Desa Lempur, Kabupaten Kerinci. Nah, ini dia lahan yang aku dan Bu El ambil kulit kayu manisnya. Berada di hutan di ujung Desa Lempur.
Ibu L ini salah satu wanita pemanjat dan pengupas kulit kayu manis yang masih tersisa di Desa Lempur. Profesi ini termasuk pekerjaan sulit, apalagi untuk seorang wanita, karena butuh tenaga besar. Ada 2 cara untuk mengambil kulit kayu manis. Pertama, seperti yang dilakukan Pak Man. Batang kayu manis ditebang, kemudian baru diambil kulitnya. Nah, kalau yang aku dan Bu El lakukan adalah memanjat, baru kemudian mengupas kulit kayu manis. Hati Bu. Kayu manis baru dapat diambil kulitnya ketika berusia 7 tahun atau lebih. Yang ditandai dengan mudahnya kulit kayu terlepas dari batangnya. Semakin tua batang, tentu saja kulit akan semakin tebal dan baik kualitasnya. Dan ini akan mempengaruhi nilai jualnya. Tapi untuk mendapatkan kulit berkualitas baik, butuh waktu lama. Harga 1 kg kulit basah sekitar Rp16.000, sementara yang sudah kering akan menjadi lebih mahal. Mengulit kayu manis bukan berarti pekerjaan selesai. Sebelum dijual ataupun dijemur, kulit kayu manis masih harus dikikis dulu. Mak. Sila, Mak. Ngumpah kerok, Mak ya? Itu, Mak. Bagian dari kayu manis yang ada lumut harus dibersihkan sehingga menyisakan kulit kayu yang bersih. Alat yang digunakan seperti ini. Potongan besi yang dibentuk sedemikian rupa menjadi alat penyerut atau pengikis. Cara pakainya juga mudah. Tinggal digosok-gosok seperti ini. Kalau urusan menguliti kayu manis selesai, bukan berarti pekerjaanku selesai. Aku masih harus membantu Bang Yuka mengangkut semua kulit kayu manis basah ini ke tempat penjemuran. Dan ini bagian tersulitnya. Harus kuat, Mak. Coba bayangkan, 1 karung saja bisa berisi 30-100 kg kulit kayu manis, tergantung kemampuan yang mengangkutnya. Berat, Bu. Bu, apa tuh? Yang tadi lah. Ketemu nyari. Ketemu. Oh. Kalau aku kira-kira kuat angkat berapa ya? Pasti sedikit lah. Gak kuat kalau harus mengangkut banyak. Bisa kram nih pinggang. Sebagai lelaki yang tangguh. Jalan ke Lempur. El dan Bang Yuka ini adalah buruh kupas sekaligus angkut kulit kayu manis. Lanjut. Setiap kilogram kulit kayu manis yang berhasil dikuliti dan diangkut sampai bawah dihargai Rp2.000. Semakin semangat menguliti dan mengangkut kulit kayu manis, ya bayarannya akan semakin besar. Tapi buat pemula seperti aku, cukup ringan-ringan saja. Ini saja sudah cukup membuat baju basah oleh keringat. Gak apa-apa kan, Bu? Oh, ampun. Lambaikan tangan kamera. Sebelum lanjut mengurus kayu manis, sebaiknya aku membantu para ibu untuk menyiapkan makanan untuk disajikan tegak rumah keluarga Bang Linggo nantinya. Ada 3 masakan khas Lempur yang akan kami buat. Ikan masak sampade, gulai licit, dan pais perut ikan. Nah, karena ini untuk makan besar, jadi wajar kalau jenis dan jumlah masakan yang dibuat juga banyak. Untuk ikan masak sampade, semua bumbu masak dihaluskan. Mulai dari cabai, kunyit, bawang merah, dan putih digiling. Itu masak pakai kayu tuh kuat. Ikan mede. Ikan mede. Udah dicuci. Nanti baru. Nanti kami terus ya. Nah, kalau yang ini namanya gulai licit. Bahan utamanya adalah semua berbagai jenis sayuran, jadi ini gulai sehat. Mulai dari terong, kentang, sampai daun lumai, rimbang, semua dipotong dan dibersihkan. Seperti gulai berkuah lainnya, bumbu masak dihaluskan terlebih dahulu sebelum dimasak.
Satu lagi masakan kami hari ini, yaitu pais perut ikan. Masakan masyarakat desa Lempur ini biasanya menggunakan perut ikan merdik. Sebenarnya aku geli mencoba makan perut ikan ini. Ih, tapi aku penasaran dengan rasanya. Semua bumbu dan bahan perut ikan digabungkan dan diaduk sampai rata. Kemudian dibungkus ke dalam daun pisang. Nanti baru dibakar. Pais itu sama artinya dengan memasak dengan cara dipepes. Semua bahan dan bumbu masak sudah siap. Saatnya kita memasak semuanya. Untuk sang pade, bumbu yang sudah dihaluskan akan direbus bersamaan dengan ikan dan rempah lainnya. Kuah ikan berwarna merah ini akan mematangkan daging ikan hingga bumbu meresap sekitar 15 menit. Tunggu sampai mendidih saja. Sementara untuk memasak pais bisa dengan cara dikukus atau dibakar. Semua sesuai selera. Dia banyak ikannya nih. Ini Bu. Kalau kali ini pais perut ikan akan dimasak dengan cara dibakar. Biar semakin sedap dan aromanya semakin keluar. Anu ya. Biar semakin sedap dan aromanya semakin keluar. Semua masakan khas Lempur ini akan menjadi sajian di acara tegak rumah nantinya. Jadi yang sudah lapar dan ngiler, tahan perut dulu ya. Rumah menjadi salah satu simbol dari sebuah keluarga. Di sini proses pembangunan rumah selalu diawali dengan acara dingin rumah yang diketuai seorang depati atau orang penjaga adat. Doa dan harapan dilantunkan sebagai bagian dari pengharapan agar rumah yang akan dibangun ini diberkati dan dijauhkan dari segala macam keburukan. 1, 2, 3. Hari Jumat penuh berkah ini menjadi hari baik untuk menyelenggarakan puncak acara tegak rumah keluarga Linggo. Semua persiapan yang sudah dilaksanakan sebelumnya siap untuk menuju acara puncak. Sebagai pembuka puncak acara, kain dipasang. Begitupun beragam jenis hasil pertanian dan palawija digantung pada tiang rumah sebagai simbol penghargaan untuk keharmonisan dan kesejahteraan penghuni rumah nantinya. Acara adat memang erat kaitannya dengan falsafah dan nilai kehidupan. Pangan dan jajanan manis yang menjadi simbol rezeki baik dibagi di awal sebagai hidangan pembuka. Barulah kemudian makanan berat berupa nasi dan lauk apuk dibagi ke para undangan. Semua dapat jatah termasuk saya. Sebagai acara hiburan, semua hasil bumi dan palawija yang digantung pada tiang rumah diperebutkan oleh para tamu undangan. Ini untuk kebersamaan, jadi aku tidak boleh ketinggalan, harus berpartisipasi.